Halo guys, jumpa lagi di Gumbira Channel. Warga Kampung Malang, Surabaya digegerkan temuan potongan kepala terbungkus plastik di Sungai Wonorejo pada tanggal 6 Februari tahun 1996. Temuan itu langsung dilaporkan ke Polsek Tegalsari. Sedangkan potongan kepala dibawa ke RSU Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Berita penemuan itu terdengar ke telinga Agus Purwanto. Ia mengaku kehilangan kakak perempuannya bernama Puji Astuti, yang juga warga Kampung Malang. Puji dikabarkan menghilang dari rumahnya sejak tanggal 4 Februari tahun 1996. Agus kemudian berusaha mendatangi kamar jenazah RSU Dr. Sutomo untuk mengidentifikasi potongan kepala. Agus rupanya mengenali potongan kepala itu adalah kakaknya, Puji Astutik yang hilang. Polisi langsung membuat tim penyelidikan. Beberapa warga dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi lalu mendapatkan keterangan dari seorang warga yang melihat korban Puji ke rumah Astini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sebelum ia dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Dari hasil penyelidikan, polisi lantas menangkap Astini Sumiasih. Awalnya Astini mengelak telah membunuh. Namun setelah dicecar sejumlah pertanyaan dalam interogasi, akhirnya ia mengakui membunuh Puji. Ia mengaku jengkel karena dimaki dan dihina oleh korban ditagih utangnya. Kepada polisi, Astini menuturkan kronologis pembunuhan tersebut. Sore itu, tanggal 4 Januari tahun 1996, Astini sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Kampung Malang Utara I, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya. Astina tiba-tiba dihampiri Puji yang bermaksud menagih utang sebesar Rp20.000. Seperti biasa, Astini mengaku belum punya uang untuk membayarnya. Mendengar jawaban ini Puji geram. Kata-kata hinaan dan makian lantas dilontarkan ke Astini. Bukan tanpa alasan Puji melontarkan kata-kata hinaan. Sebab setiap ditagih Astini selalu mengaku belum punya uang. Mendapat hinaan dan cacian ini, Astini sakit hati. Ia lantas mengajak Puji masuk ke rumah. Astini berpura-pura akan mengambilkan uang untuk membayar utangnya. Puji percaya saja dan duduk di ruang tamu. Sedangkan Astini menuju ke belakang. Bukan uang yang dibawa, Astini malah membawa potongan besi panjang yang kemudian dihantamkan ke kepala Puji dengan membabi buta. Akibatnya, darah mengucur dan kepala Puji hampir hancur. Astini kemudian menyeret tubuh Puji ke dapur dan menggulungnya dengan tikar. Ini agar jenazah Puji tak diketahui 3 anak dan suaminya. Tak lama, Astini kemudian membersihkan ceceran darah yang ada di ruang tamu. Malamnya, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Astini melakukan aksi kejinya lagi. Kali ini, ia memotong-motong tubuh korbannya menjadi 10 bagian. Potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Astini kemudian membuang kantong-kantong berisi bagian tubuh Puji ke sejumlah tempat sampah dan sungai. Sedangkan pakaian dan kunci motor korban dibuang ke sumur di belakang rumah. Namun, keesokan harinya, seorang warga menemukan potongan kepala korban yang tersangkut ranting pohon di Sungai Wonorejo. Dari temuan inilah kisah kekejian Astini kemudian terungkap. Tak hanya itu, dalam pengakuannya, Astini juga mengaku telah membunuh dan memutilasi 2 orang tetangganya yakni Pada Rahayu dan Sri Astutik pada tahun. Sama dengan Puji, Rahayu dan Sri Astutik dikabarkan hilang oleh keluarganya. Adapun motifnya juga sama, jengkel saat ditagih utang. Saat itu, Astini berutang kepada Sri Astutik sebesar Rp550.000 pada 1992 dan Rahayu sebesar Rp1,2 juta pada 1993. Kepada polisi, Astini mengaku telah menghabisi nyawa Rahayu sekitar bulan Agustus tahun 1992. Sedangkan, Sri Astutik dibunuhnya pada tanggal 1 November tahun 1993. Polisi melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri PN, Surabaya usai berkasnya lengkap. Majelis Hakim PN Surabaya lantas menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini pada tanggal 17 Oktober tahun 1996. Astini sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi PT, Jawa Timur. Selama menunggu putusan banding, Astini ditahan di Lapas Wanita Sukun, Malang. Januari tahun 1997, Majelis Hakim PT Jawa Timur justru memutuskan menguatkan keputusan PN Surabaya. Tak menyerah, Astini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA. Pada Juni tahun 1997, MA memutuskan tetap sama menjatuhkan hukuman mati seperti amar putusan di PN Surabaya dan PT Jawa Timur. Ia sempat mengajukan peninjauan kembali PK ke MA tapi hasilnya sama.
Langkah terakhir, Astini kemudian mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Upaya Astini untuk bertahan hidup kandas. Permohonan gerasi Astini ditolak Presiden Megawati pada tanggal 9 Juni tahun 2004. Tepatnya pada Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2005 malam, Astini dibawa keluar dari rutan Medaeng. Ia mengenakan pakaian terusan putih dengan kerudung hitam. Astini sempat mengambil air wudhu dan berdoa sebelum meninggalkan rutan. Ia tampak pasrah. Setelah itu, Astini dibawa kendaraan dinas rutan dengan pengawalan polisi yang ketat menuju sebuah tempat di bagian barat Surabaya. Disebut-sebut, tempat itu merupakan sebuah lapangan yang masih masuk Kecamatan Benowo. Di tempat yang luas namun remang-remang itu, sudah menunggu Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya AF Darmawandi selaku Ketua Tim Eksekutor. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Surabaya, Kepala Seksi Pidana Umum dan Asisten Intelijen Kejari Surabaya, Kepala Satreskrim Polwiltabes Surabaya, serta beberapa personel Brimob Polda Jawa Timur. Akhirnya Astini menjalani eksekusi mati akibat perbuatannya. Demikian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.